Salam Rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Kali ini kami akan mengangkat sebuah kisah yang berjudul Perang Kebonrojo, pertempuran sengit pejuang Indonesia menghadapi Belanda. Karya Abror Subi. Perang Kebonrojo, pertempuran sengit pejuang Indonesia melawan Belanda. Kebonrojo sebagaimana yang kita ketahui saat ini merupakan taman kota yang dilengkapi dengan tempat bermain dan puja sera. Namun siapa sangka di Kebonrojo pernah terjadi perang yang menewaskan banyak orang. Perang Kebonrojo sebenarnya merupakan serangan balasan oleh para pejuang Indonesia kepada Belanda yang telah menduduki kota Jombang sejak tanggal 29 Januari 1948. Serangan ini telah direncanakan sedemikian matang dan dianggap sebagai serangan yang paling berhasil, sehingga mendapat apresiasi dari Kolonel Nasution selaku Komandan Markas Besar Komando Jawa atau MPKJ. Belanda ketika menduduki kota Jombang menempati tempat-tempat strategis yang masih tersisa, yang terlewat tidak dibumi-hanguskan. Yang paling utama adalah di sekitar Kebonrojo, di sekitar rumah Haji Afandi Jagalan, serta sekitar pendopo Kabupaten. Serangan ini melibatkan beberapa anasir pasukan bertugas sebagai pasukan penusuk. Di dalam kota adalah 3 kompi pasukan mobil brigade. Istilah saat ini adalah BIMOB. Pimpinan Sutopo Ismono, Yusuf Jayeng Rono dan Kusnadi. Kemudian pasukan TNI Kompi MBT, pimpinan Letnan Budiman, dan 2 seksi pasukan trik, pimpinan Sulaiman dan Mukayat, serta 3 regu trik yaitu regu Gandu, regu Druju, dan regu Heru Subandi. Yang menyerang dari timur Kebonrojo adalah TNI MBT Kompi Budiman, Mobrik Kompi Kusnadi, Trip Seksi Mukayat, regu Heru Subandi. Dari selatan Trip Kompi Yusuf, sedang Mobrik Kompi Sutopo Ismono dan Trip Seksi Sulaiman ke bagian wilayah barat. Kompi Sutopo sebenarnya kebagian menyergap Belanda di Jagalan dari arah selatan, yaitu daerah sekitar Klenteng. Demikian juga seksi Sulaiman juga bertugas menyergap Jagalan dari arah utara, yaitu dari arah Pasar Legi. Namun karena di pasar banyak pengungsi yang terdiri dari orang tua, wanita, dan anak-anak, sedangkan Kompi Sutopo sendiri merasa kurang leluasa ruang geraknya, maka kedua pasukan tersebut bergeser ke arah Kebonrojo.
Selain pasukan-pasukan di atas, ada juga pasukan penghadang yang bertugas di lingkar luar kota, yaitu 2 seksi TNI Kompi 6002 Matosing yang dipimpin Letnan 2 Aloji dan dibantu oleh Kompi Auri pimpinan Letnan Suprantio. Mereka mengambil tempat di antara Kertosono, Perak, tepatnya di desa Kayen. Pasukan-pasukan tersebut bertugas menghadang bantuan Belanda dari arah barat. Upaya penghadangan tersebut tidak hanya dengan pasukan, tetapi juga dengan menebangi pohon sepanjang jalan antara Njabon Cangkring Randu yang dilakukan oleh penduduk. Sedangkan penghadangan datangnya bantuan Belanda dari timur diserahkan pada Kompi Budiman. Setelah semua persiapan dilakukan hampir sepanjang malam dan masing-masing pasukan menempati pos-posnya, serta waktunya pun telah matang, maka genderang perang ditabuh. Tepat pukul 4 dini hari, tanggal 12 Januari 1949, kedudukan Belanda di Kebonrojo ditembaki dengan mortir sebagai tanda bahwa serangan telah dimulai, lalu diikuti dengan tembakan gencar dari seluruh pasukan yang mengepung Kebonrojo. Momen ketika Belanda lengah demikian sangat menguntungkan, sehingga pasukan yang mengepung Kebonrojo leluasa untuk merangsek ke jarak yang sangat dekat. Belanda tentunya sangat terkejut dan tidak berani keluar dari sarangnya. Tembak-menembak jarak dekat itu terjadi hingga siang hari pukul 10. Pesawat musuh datang terbang di atas kota Jombang, tapi pesawat tersebut tidak berani mengeluarkan tembakan karena pandangannya terganggu. Selain itu, batas antara lawan dan kawan tidak jelas. Pada pukul 10 itu juga di barat Kebonrojo, di sebuah ladang jagung yang sudah patah-patah batangnya, terkena tembakan mendadak. Puluhan penduduk muncul sambil merayap, menyerahkan bungkusan-bungkusan makanan pada pejuang. Mereka adalah penduduk sekitar Kebonrojo, Kauman, dan selatan rel kereta api. Sementara itu pasukan yang menghalau musuh di Kayen juga terlibat kontak senjata. Prediksi mereka benar bahwa akan datang bantuan musuh dari arah Kertosono. Beberapa orang gugur di pertempuran di sekitar Perak ini. Namun para pejuang juga berhasil menghancurkan kendaraan lapis baja musuh berikut yang di dalamnya sekitar 1.200. Dapat laporan dari penduduk bahwa bulldozer Belanda berhasil menyingkirkan pohon-pohon yang ada di jalan Jabon Ngeran. Beberapa kompi trip kemudian mundur ke arah Jabon untuk mengantisipasi datangnya Belanda dari arah barat. Ternyata jumlah pasukan Belanda yang datang cukup besar. Ada 13 Brand Carriers dan 7 truk
yang masing-masing berisi sekitar 40 pasukan. Di tikungan Jabon, jalan yang berjajar dengan rel, akhirnya para pejuang menembaki kendaraan yang paling belakang dari selatan rel. 3 orang tewas seketika. Namun akibatnya pasukan pejuang tersebut akhirnya kocar-kacir karena kalah jumlah dan senjata. Mereka masuk ke kampung Bean, lalu terus ke selatan. Iring-iringan pasukan Belanda tadi kemudian melanjutkan perjalanannya menuju Kebon Rojo. Walhasil, posisi Belanda di Kebon Rojo kembali menguat, sehingga seluruh pejuang harus ditarik pada sekitar pukul 15. Dari kesaksian penduduk, ada 6 truk berisi mayat serdadu Belanda yang diangkut menuju Mojokerto. Sebuah pertempuran yang patut dikenang. Nah, itulah saudara, sebuah peristiwa pertempuran di Kebon Rojo, Kabupaten Jombang, saat menghadapi kolonial Belanda di tahun 1948. Salam Rahayu, salam budaya, sampai jumpa.